Kita bersyukur kalau sore hari ini kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kita yang bisa datang ke gereja maupun yang hanya bisa mengikuti secara online di rumah melalui Zoom. Bulan ini kita patut bersyukur kalau di Sunset Gospel Hour kita akan sama-sama melihat satu pasal, beberapa ayat dari pasal ini, bagian dari firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dituliskan di dalam Perjanjian Lama, tapi mendeskripsikan begitu bisa dikatakan cukup detail tentang Tuhan Yesus. Khususnya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia dan dia alami semuanya untuk kita. Nah, kita mau melihat dan kita berdoa kiranya ketika kita melihat ayat-ayat di pasal ini, Tuhan sungguh menyentuh hati kita, membuat kita sungguh-sungguh melihat betapa besarnya kasih Tuhan Yesus terhadap kita. Sehingga itu akan membuat kita sangat bersyukur kepadanya. Dan kalau kita bisa mendedikasikan hidup kita kembali kepadanya, dan lebih lagi melayani Dia dalam segala kesulitan, dalam segala terkadang kekhawatiran yang harus kita hadapi dalam melayani Tuhan. Bela ini memberikan kita kembali semangat untuk terus bertekad melayani Tuhan. Yesaya 53. Ada pasal yang akan kita lihat di beberapa minggu di bulan ini. Hari ini kita melihat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ini pasal yang banyak orang katakan sebagai salah satu pasal terpenting dalam Perjanjian Lama. Yang kalau orang Yahudi khususnya membaca dan percaya dengan ayat-ayat dalam pasal ini, harusnya mereka tidak miss atau tidak melewatkan bahwa sungguh Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu adalah sungguh Sang Mesias. Nah, orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu adalah seorang Mesias. Karena mereka mempunyai ekspektasi dan imajinasi mereka sendiri tentang siapa itu Mesias. Kalau Mesias itu datang, harusnya dia seperti apa? Harusnya bagaimana gaya hidupnya? Atau setidaknya ketika kita melihat dia, ada sesuatu yang kita lihat di dalam dia, sungguh kita bisa katakan dialah Mesias. Nah, bukan berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak menunjukkan bahwa dia Mesias. Tapi kembali mereka mempunyai ekspektasi dan imajinasi mereka yang tidak seperti apa Tuhan katakan. Mereka punya Yesaya 53 di tangan mereka. Tapi mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa percaya. Oh, betapa kita harus berdoa agar Tuhan juga membuat kita percaya kepada Dia. Karena firman Tuhan sama seperti orang Yahudi, firman Tuhan ada di tangan kita. Kita mendengar firman Tuhan. Adakah kita percaya? Adakah kita sungguh mau mengikut Tuhan? Yesaya 53 ini disebut sebagai, banyak orang sebut sebagai the Holy of Holies, atau bagian dari firman Tuhan yang sangat kudus. Karena di dalam firman Tuhan ini kita melihat Tuhan Yesus yang kudus. Dan kita juga bisa melihat, kalau kita percaya dengan apa yang dituliskan, kita juga bisa menjadi kudus. Dan di ayat 1-3 pada hari ini kita akan melihat mengenai Mesias yang dihina. Minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, yang pertolongan Tuhan, para hamba Tuhan akan berbicara mengenai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus.
penghinaan yang Tuhan Yesus dapatkan. Ketika kita membaca kitab Injil, tidak sulit bagi kita untuk melihat bagaimana orang menolak dan menghina Tuhan Yesus. Mulai dari awal kemunculannya, sampai yang paling mengerikan adalah ketika dia disalibkan. Orang-orang Yahudi dengan secara terus-menerus menghina dan menolak dia. Makanya di sini Yesaya berteriak. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi ini pertanyaan retorika. Pertanyaan untuk mengabarkan sesuatu. Ini adalah sebuah teriakan yang berupa pertanyaan untuk sungguh membuat orang yang benar sungguh-sungguh memperhatikan. Hai kalian yang mendengar, lihat, ketika kami mau memberitakan tentang Tuhan, siapa yang akan mendengar? Sungguh siapa yang akan dengar? Bahkan ketika tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus ketika dia hidup di dalam dunia, dia menyatakan kuasanya. Dia tidak hidup sebagai seorang yang tidak menunjukkan siapa dia. Kita membaca bagaimana dia melakukan begitu banyak mujizat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang timpang berjalan, bahkan yang mati, Lazarus mati. Sudah 4 hari dalam kuburan. Dia panggil keluar dari kubur, pun bisa bangkit. Tapi siapa yang akan mendengar? Siapa yang akan percaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesaya ketika dia menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Dia tanyakan kepada seluruh orang Yahudi yang mendengar firman Tuhan ini. Yang membaca Yesaya 53. Dan juga pertanyaan yang sama. Ditanyakan kepada setiap kita yang hidup di zaman ini. Ketika kita mendengar tentang Injil. Mendengar tentang Tuhan Yesus. Siapa yang akan mendengar? Siapa yang akan percaya? Kenapa orang tidak mau percaya? Kenapa mereka tidak mau mendengar? Oh, tadi kita melihat di ayat kedua, tunjukkan kepada kita. Karena sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Seperti saya katakan dari awal tadi. Ketika orang Yahudi berpikir tentang Mesias, mereka mempunyai ekspektasi mereka sendiri. Mereka punya imajinasi mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Mesias adalah anak Daud. Berarti kalau dia anak Daud, dia adalah seorang raja. Ketika dia datang, dia harus menunjukkan dia adalah seorang raja yang gagah perkasa. Dia adalah seorang raja yang siap untuk menyelamatkan umat Israel. Dan terlebih lagi di zaman Tuhan Yesus datang pertama kali, mereka sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka berdoa. Mereka mengharapkan Mesias datang segera untuk menyelamatkan mereka dari tangan bangsa Romawi. Tapi yang datang justru terlihat terkadang 180 derajat dari apa yang mereka pikirkan. Di sini dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai taruk. Nah, taruk di sini seperti akar yang muncul, yang bertunas. Tapi di sini menggambarkan tentang akar atau tunas yang timbul dari kekeringan. Bukan dari sebuah kesuburan
Dia bukan seorang raja yang datang dari sebuah istana yang megah dengan kereta kudanya mungkin. Tapi dia datang dari sebuah keluarga yang sangat kecil, yang sangat rendah. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Dia lahir di sebuah kandang, bukan di sebuah istana. Apa yang kita harapkan dari dia? Sebagai taruk, tunas yang tumbuh dari tanah yang kering. Dan sebagai, di sini dikatakan sebagai tunas dari tanah kering. Dan tunas di sini, kalau taruk tadi akar, yang kemudian bertunas. Nah, tunas di sini lebih ke arah dia sudah tumbuh. Tapi ketika dia tumbuh, dia sama seperti tumbuhan benalu. Yang tumbuh di pohon lain. Itu kata tunas di sini. Sebuah tanaman yang tumbuh di pohon lain. Yang ketika biasanya petani atau kita yang punya pohon, melihat ada pohon atau tanaman lain tumbuh di pohon tersebut, kita akan cepat-cepat memotong dia, membuang dia. Karena kita merasa bukan hanya dia tidak berguna, tapi dia akan merusak tanaman itu, pohon tersebut. Begitulah ketika Tuhan Yesus terlihat. Ketika orang melihat dia pertama kali, siapa dia? Makanya kalau kita membaca dalam Injil, bahkan ada satu kesempatan di mana orang berkata, kan kita kenal siapa ibunya, kita tahu siapa saudaranya. Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu ini mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Makanya mereka tidak mau mendengar. Makanya mereka tidak mau percaya. Karena Tuhan Yesus datang dengan cara yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Imajinasi mereka. Dan bahkan di sini dikatakan ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia tidak datang dengan gayanya yang wah kalau dilihat. Yang kalau orang melihat dia ada sesuatu hal yang menarik dari dia. Ketika dia berbicara, dia pun tidak berbicara dengan gaya bahasa yang menarik hati mereka. Dia akan berbicara mengajarkan mereka dengan singkat, padat, dan jelas. Sesuai dengan kebenaran yang ada. Dia tidak segan-segan mengatakan yang salah adalah salah. Dia tidak segan-segan mengatakan yang benar adalah benar. Dia tidak berbicara untuk membuat orang senang. Dia membicarakan kebenaran. Terkadang biasanya tidak disukai. Dia datang dengan pakaian yang sederhana. Dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa membuat orang buta melihat. Tapi ketika orang melihat tubuhnya, tidak ada sesuatu dari badannya yang bisa kita katakan, oh dia memiliki kuasa yang besar. Jadi orang-orang ini kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka tidak mendengar walaupun mereka mendengar? Kenapa mereka tidak percaya walaupun mereka melihat? Karena mereka mau percaya dan hanya mau mendengar Tuhan yang sesuai dengan pemikiran mereka. Banyak manusia yang hanya mau percaya kepada Tuhan yang sesuai dengan imajinasi mereka. Aku mau Tuhan seperti ini. Kalau Tuhan bukan seperti ini, aku tidak mau percaya kepada Dia. Mereka punya ekspektasi mereka, mereka punya gambaran mereka sendiri, mereka punya standar mereka sendiri. Mereka mau membuat Tuhan bagi diri mereka sendiri. Sehingga kalaupun Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus, yang harus lahir dengan cara yang begitu rendah dan hina, dan hidup dengan cara yang begitu rendah dan hina, mereka tidak mau terima. Walaupun Tuhan mengatakannya. Ini adalah bahaya. Bahaya besar di dalam perjanjian lama kepada orang Yahudi.
Bahaya besar ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, orang-orang Yahudi di sekitarnya, dan tentu kepada kita juga. Ketika kita katakan kita mau mengikut Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang mana yang mau kita percaya? Tuhan Yesus yang seperti apa yang mau kita ikut? Tuhan Yesus yang ada di imajinasi kita? Atau Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam firman? Orang-orang Yahudi telah salah ketika mereka mempunyai ekspektasi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka memaksakan ekspektasi mereka sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan di ayat ketiga, karena mereka tidak melihat apa yang mereka mau dalam diri Tuhan Yesus, tapi mereka tetap memegang, bertahan kepada prinsip mereka, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Dia dihina. Layaknya sebuah kota, kalau kita pernah menonton film-film peperangan, sebuah kota yang bentengnya sudah hancur, rumah-rumahnya sudah habis dibakar. Ketika orang memandang dari jauh, mereka melihat kota itu sebagai kota yang sudah hancur. Kota yang begitu tidak lagi ada gunanya. Itulah yang dikatakan di sini. Ketika dikatakan ia dihina, orang memandang dia dengan begitu rendahnya. Makanya digambarkan dia sebagai tunas, seperti benalu. Tidak ada gunanya dia. Dan bahkan dihindari. Sudah dihina, dipandang rendah, sedemikian rendahnya, dijauhi. Aku tidak mau dekat dengan dia. Aku tidak mau dinyatakan sekelompok dengan dia. Ditambah lagi karena di sini dikatakan seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yang aku lihat dari dia, orang tidak suka dengan dia, orang benci kepada dia, orang menjauhi dia, dan bahkan dia disiksa, dia disengsarakan. Kalau aku dekat dengan dia, aku pun sengsara. Aku lebih mau hidup dengan baik, dengan nyaman dan tentram dalam dunia ini, daripada ikut dia. Dia saja sengsara dan menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Menutup mukanya di sini sama juga artinya dengan memalingkan wajahnya. Ketika melihat dia, ada gunanya, pergi. Memalingkan wajah ke arah lain. Meninggalkan dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun, kita tidak mau disebutkan dengan nama seperti dia. Dan kita tidak mau dianggap bagian dari dia. Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka sungguh tidak mau mendengar dan percaya kepadanya. Mereka juga sungguh tidak mau mengikut dia. Mereka sungguh juga tidak mau untuk dihitung menjadi murid-muridnya. Sangat ironis. Satu bagian firman Tuhan yang saya mau kita lihat di sore hari ini juga ada Yohanes pasal 12. Kalau kita membawa Alkitab kita, mari kita buka. Saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes pasal 12. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sungguh ini terjadi. Di sini Yohanes berteriak. Ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani, tapi semua orang tidak ada yang mau mengikut dia. Semua orang bahkan meninggalkan dia. Yohanes memberikan komentar ini. Dikatakan di ayat 37. Sampai ayat 43 dikatakan di sini, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka,
namun mereka tidak percaya kepadanya. Oh, begitu banyak mujizat tapi tidak ada yang mau percaya. Makanya Yohanes mengutip ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Oh, Yesaya menubuatkan, kan, melihat. Nah, satu hal mengenai para nabi, ketika mereka memberikan satu nubuatan, itu adalah nubuatan yang seolah-olah sudah terjadi. Suatu yang terjadi di masa yang akan datang, tapi kalau kadang-kadang kita baca, seolah-olah sudah terjadi. Atau bahkan sedang terjadi. Karena di mata para nabi, di mata Tuhan, apa yang sudah dia rencanakan di masa yang akan datang, itu sama halnya sudah terjadi. Karena tidak mungkin tidak terjadi. Dan di sini dikatakan Nabi Yesaya sudah melihat itu. 42-43. Ironis sekali ketika dikatakan di sini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itulah yang terjadi. Ketika orang mendengar, melihat Tuhan Yesus, walaupun mereka melihat dan bisa melihat sedikit bahwa, oh, tentu dia adalah Tuhan dengan segala mujizatnya, mereka lebih memilih penghormatan dari manusia daripada dari Tuhan. Dan ini juga terjadi pada masa para rasul. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Lalu para rasul melayani Tuhan. Nah, ini yang dirasakan juga oleh para rasul. Disaksikan oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 10 ayat 16, saya buka dan baca untuk kita semua. Roma 10 ayat 16. Sini Rasul Paulus juga. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Rasul Paulus pun mengutip ayat ini. Untuk juga kembali menggambarkan. Dari masa perjanjian lama, Yesaya. Sampai kepada ketika Tuhan Yesus datang. Ketika dia masih hidup dalam dunia. Sampai ketika dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak ada orang yang bisa menyangkal itu. Tapi tetap saja, ketika Injil diberitakan, siapa yang akan dengar? Siapa yang akan percaya? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita melihat di sini nubuatan tentang penghinaan yang akan Tuhan Yesus dapatkan. Yang telah Tuhan Yesus dapatkan dalam posisi kita, waktu kita sekarang, karena sudah terjadi. Tapi akan terus Tuhan Yesus dapatkan ketika kita beritakan Injil. Pertanyaannya bagi kita yang pertama adalah, apakah kita seperti orang Yahudi? Yang ketika mendengar tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib bagi kita, bukan percaya, tapi menolak dia. Bagaimana mungkin aku percaya kepada orang yang secara, mungkin kita bilang, kasarnya adalah seorang yang gagal. Itu yang mereka katakan. Dia mati. Kalau dia adalah Mesias, dia harus menang. Dia justru mati. Walaupun kita bilang dia menang, dalam artian dia bangkit dari antara orang mati, tidak ada yang mau percaya. Tapi apakah kita tetap menggeraskan hati kita dan tidak mau percaya? Lihat bagaimana Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia mengosongkan tahtanya ketika dia datang.
Jika berbicara tentang kasih Tuhan, dia mengosongkan tahtanya, dia tinggalkan tahtanya di sorga dan menjadi manusia. Bukan hanya kita berbicara tentang dia, Allah menjadi manusia. Tapi lebih detail lagi, dia menjadi manusia yang terhina. Allah sang pencipta datang menjadi manusia terhina untuk kita. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tidakkah kita harus datang dan bersyukur kepadanya dan meminta dia untuk mengampuni kita dari segala dosa. Dia sudah berbuat begitu luar biasa dalam hidup kita. Tidakkah kita harus sungguh datang kepadanya? Dan kita yang mengatakan sudah percaya Tuhan. Apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Banyak orang Kristen malu terhadap Tuhan. Malu untuk menyatakan bahwa dia Kristen. Malu untuk berbuat apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kita lebih suka penghormatan dari manusia daripada Tuhan. Ada orang Kristen mengatakan diri Kristen. Tapi ketika Tuhan katakan kalau kamu Kristen, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi ketika teman-teman mengajak pergi jalan-jalan di hari Sabat Tuhan, dan itu di waktu dia harus datang beribadah kepada Tuhan, dia malu untuk mengatakan, aku orang Kristen, aku harus datang beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya mereka akan menolak ajakan untuk pergi kemana-mana dan datang beribadah. Tapi kadang dengan alasan-alasan lain. Kadang bahkan berbohong. Hanya sekedar untuk tidak mau mengatakan bahwa aku orang Kristen, aku harus beribadah. Dicari alasan lain. Atau bahkan ada yang lebih parah. Tak apalah, tidak beribadah sesekali. Yang penting teman-temanku senang. Yang penting aku pun tidak dihina. Karena orang Kristen yang suka beribadah, yang sedikit-sedikit mengatakan aku orang Kristen, aku beribadah, aku harus membaca firman Tuhan, aku harus berdoa, akan dihina, diejek, dan dibilang so alim. Banyak orang Kristen tidak mau. Malu terhadap Tuhan. Ini adalah hal yang kecil sebenarnya. Tapi sungguh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita jangan malu terhadap Tuhan. Lebih suka penghormatan dari manusia daripada dari Allah. Tuhan Yesus dihina. Tuhan Yesus bahkan dianiaya oleh orang-orang. Tapi kita yang mengaku anak Tuhan, jangan meninggalkan dia. Tapi dengan senang hati, dengan gembira, menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak pernah malu untuk selalu menyatakan kebenaran, baik dari apa yang kita katakan, maupun dari tingkah laku dan perbuatan kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalaupun kita harus dihina oleh karena Tuhan, tidak apa. Tuhan sudah pertama dihina untuk kita. Maka kita sudah sewajarnya, sudah sepatutnya. Kalaupun kita tidak bisa membalaskan apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi kita bisa bergembira dalam penghinaan yang sama, yang orang lain bisa berikan kepada kita untuk Tuhan kita. Jadi, nubuatan tentang Yesus dihina ini, kiranya membuat kita, memberikan kita keberanian dan semangat untuk menyatakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan tidak malu untuk dinyatakan bersama dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Telah datang ke dalam dunia. Dan datang ke dalam dunia dan dihina oleh manusia. Penghinaan yang begitu besar. Karena kalau kami manusia dihina,
Kami memang manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Tapi Dia datang dihina pun Dia rela. Hanya untuk kami. Agar kami umat manusia yang berdosa ini diselamatkan dari dosanya. Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak menghina Tuhan. Agar kami datang dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Setiap kami yang sudah percaya, ajar kami Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami. Untuk tidak malu. Dan bahkan dengan sukacita dan keberanian. Menyatakan Yesus dalam hidup kami. Kalaupun kami harus dihina, diejek oleh karena itu. Bantu kami untuk menghadapinya dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman yang telah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.